Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dan para pemirsa YouTube dimanapun berada yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan memberikan kuliah seri terakhir, yaitu seri ke-14 tentang pemikiran tasawuf Jalaluddin Rumi. Dan kali ini tema yang akan dibawakan adalah Unity in Diversity, jadi kesatuan dalam perbedaan. Dan perbedaan ini bisa diaplikasikan ke berbagai, bisa perbedaan mazhab, perbedaan sekte teologi, perbedaan pandangan, juga perbedaan agama. Ya, jadi bagaimana konsep Rumi tentang kesatuan yang ada di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Dan dalam hal ini nanti akan diuraikan beberapa puisi yang menarik, yang memberi contoh bagaimana sebenarnya kita bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan pandangan yang menurut beliau sebenarnya ada titik persamaannya. Ya, kita mulai dengan membacakan buku saya sendiri, Renungan Mistik Jalaluddin Rumi, terbitan Pustaka Jaya tahun 86 pada halaman 89. Ya, karena ini adalah kuliah yang terakhir, maka marilah kita bacakan suratul Al-Fatihah untuk guru kita Maulana Jalaluddin Rumi. Al-Fatihah. Sadaqallahul azim. Malah saya bacakan apa yang saya tulis di buku Renungan Mistik Jalaluddin Rumi. Dibanding dengan para teolog dan fuqaha, sufi yaitu ahli tasawuf memiliki sikap yang sangat toleran terhadap mazhab-mazhab, agama-agama dan sekte-sekte yang lain. Mereka memandang di dalam perbedaan tersebut ada kesatuan hakikat mereka. Keberagaman menurut mereka hanya terjadi apabila kita memandang perbedaan tersebut secara formal. Jadi menurut para sufi, perbedaan itu adalah kalau kita melihat dari segi formalistik. Tapi kalau kita melihatnya dari sudut esensi atau substansi, sebenarnya ada titik persamaan di antara mereka. Tetapi ketika kita memandang secara esensial, kebukuan formal itu akan mencair dalam kesatuan hakiki. Ya, dasar ritual mereka bukanlah syariat dalam arti formal atas dasar pertimbangan pahala atau siksa, tetapi adalah cinta dan kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Ya, pandangan sufi ini antara lain diwakili oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita dari Basrah. Dalam salah satu doanya, beliau mengatakan, "Oh God, if I worship Thee in fear of hell, burn me in the hell. And if I worship Thee in hope of paradise, exclude me from the paradise. But if I worship Thee for Thine own sake, withhold not Thine everlasting beauty." Kira-kira artinya sebagai berikut: "Oh Tuhan, jika aku memujamu karena takut akan neraka, bakarlah aku di dalam neraka. Dan jika aku memuja Dikau karena berharap surga, singkirkan aku dari sana.
Tetapi jika aku memujamu demi kau semata, janganlah kau sembunyikan kecantikanmu yang kekal abadi. Jadi dasar pemujaan para sufi, dasar ibadah para sufi itu bukan karena takut neraka atau mengharap surga, tetapi karena mengharap keridhaan Allah semata. Inilah mood pada umumnya para sufi di dalam penyembahan mereka, pemujaan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa belajar dari apa yang mereka lakukan, ya, bahwa kecintaan, kerinduan itu lebih tinggi daripada ketakutan terhadap neraka atau mengharap surga. Mereka memandang bahwa tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama cinta dan kerinduan kepada Tuhan. Cinta adalah esensi segala kepercayaan. Ibnu Arabi, sufi yang lain yang terkenal, pernah menyatakan pandangannya sebagai berikut. My heart has become capable of every form. It is pasture for gazelle and convent for Christian monk, and a temple for idols, and a pilgrimage Kaaba, and the tablets of Torah, and the book of the Quran. I follow the religion of love, whichever way his camel take. My religion and my faith is the true religion. We have a pattern of Bishr, the lover of Hind and her sister, and in Qais and Lubna, and in Maya and Gailan. Kira-kira artinya seperti ini. Hatiku telah mampu menerima segala bentuk dan rupa. Ia adalah padang rumput bagi sekawanan rusa, biara bagi para rahib Kristen, kuil bagi berhala, Ka'bah bagi para penziarah, dan lembaran-lembaran Taurat dan kitab Quran. Kuanut agama cinta, yaitu jalan mana saja yang diambil oleh untanya. Agama dan imanku, inilah agama yang sejati. Kami ambil teladan Bishr, kekasih Hindi, dan saudaranya, Qais serta Lubna, dan Maya serta Gailan. Jadi para sufi mengambil inspirasi, ya, berhubungan dengan Tuhan sebagaimana kisah cinta dua remaja yang biasanya diambil dari sastra Arab seperti Qais dan Laila dan yang lain-lain. Nah, kalau kita kaitkan dengan Rumi, seperti sufi-sufi yang lain, Rumi juga melihat bahwa perselisihan paham antar umat beragama atau antar mazhab atau antar sekte, karena mereka melihat masing-masing secara sendiri-sendiri. Mereka tidak dapat melihat adanya kesatuan yang hakiki pada setiap mazhab, pada setiap sekte, bahkan pada setiap agama, sebagai hasil dari suatu perenungan yang seksama dan menyeluruh. Karena mereka telah demikian terbelenggu oleh pikiran-pikiran yang formal dan tradisional, Rumi melukiskan pandangan ini dalam sebuah sajak naratif yang sangat menarik dan terkenal, yaitu tentang kisah gajah di tempat gelap, di rumah gelap, yang melukiskan betapa sulit mengenal hakikat hanya dari segi formal dan satu-satunya pandangan saja. Ya, mari kita simak penuturan, atau kisah seekor gajah di rumah yang gelap. Beliau mengatakan, adalah seekor gajah di rumah yang gelap. Beberapa orang Hindu membawanya untuk dipertunjukkan. Karena melihat dengan mata tak mungkin, setiap orang merabanya dengan tangannya. Tangan yang seorang menyentuh belalainya, maka ia berkata, makhluk ini seperti pipa air. Yang lain meraba telinganya. Baginya, gajah nampak seperti kipas. Yang lain memegang kakinya.
Dan dia berkata, aku dapati bentuk gajah itu seperti sebuah tiang. Yang lain meletakkan tangannya di punggungnya, dan dia berkata, sesungguhnya gajah itu menyerupai singgasana. Setelah masing-masing memasang lilin di tangannya, perbedaan pun akan lenyap dari kata-kata mereka. Nah, cerita ini sebenarnya merupakan jalan keluar yang sangat baik. Sejarah umat Islam pernah mengatakan bahwa sebenarnya antara pengikut mazhab fikih Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki pernah terjadi pertentangan di antara mereka, bahkan saling menyerang baik secara kata-kata maupun secara fisik, dan itu sangat merugikan. Dengan contoh yang diberikan oleh Rumi dengan cerita gajah di tempat gelap, maka kita menyadari bahwa perbedaan pandangan di antara para mazhab itu atau pendiri mazhab itu tidaklah esensial. Mereka berbeda pendapat bukan karena benda yang mereka cari itu berbeda, tetapi karena sudut pandang mereka berbeda. Ya, yang penting adalah bahwa ternyata perbedaan pendapat itu belum tentu merupakan kesalahan. Jadi misalnya pengikut Syafi'i mengatakan bahwa gajah itu seperti tiang. Kenapa? Karena yang pegangnya adalah kakinya. Sementara pengikut Hanafi katakanlah seperti itu mengatakan gajah seperti kipas. Yang lain seperti pipa, yang lain seperti singgasana. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tiang dan kipas itu sama dalam kaitannya dengan kebenaran tentang gajah? Tentu saja berbeda. Tiang dan kipas pasti berbeda. Demikian juga pipa dan singgasana pasti berbeda. Tetapi apakah salah mereka yang mengatakan bahwa gajah seperti tiang atau seperti kipas atau seperti pipa sesuai dengan pengalaman mereka? Ternyata tidak ada yang salah, asal saja kita mengetahui kebenaran gajah secara menyeluruh. Mereka bertentangan ketika belum melihat gajah secara utuh. Yang mengatakan Syafi'i, yang mengatakan gajah seperti tiang itulah satu-satunya yang benar. Yang mengatakan ada lagi kelompok yang mengatakan gajah seperti kipas itulah yang benar. Yang lain pasti salah. Karena kalau yang kipas benar, yang bukan kipas pasti salah. Tapi cerita tadi justru mengajarkan kepada kita, belum tentu perbedaan pendapat itu merupakan kesalahan. Jadi dalam hal gajah, ketika dinyalakan lampu di rumah itu, maka orang kemudian mengatakan, oh iya, sebenarnya apa yang mereka ceritakan itu adalah soal gajah yang sama. Hanya saja sudut pandang, ya kan, atau pengalaman dalam meraba tubuh gajah itu berbeda-beda. Jadi diambillah pelajaran dari sini bahwa perbedaan pendapat jangan dulu buru-buru dikatakan itu kesalahan. Jadi kalau Syafi'i benar mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu belum tentu salah. Ya. Disinilah akan timbul sifat toleransi di antara para pengikut mazhab atau bahkan juga di antara para pengikut agama. Nah, kesimpulannya, jadi selama kita masih berpegang pada pandangan-pandangan yang sempit tentang hakikat mazhab, bahkan agama, selama masih belum mampu melihatnya secara keseluruhan, maka kita akan terus berada dalam perselisihan paham hingga tercapai suatu transformasi kesadaran yang memungkinkan kita mampu melihat keutuhan dan kesatuan di antara mereka. Secara lebih gamblang, Rumi mengutarakan pandangannya tentang kesatuan mazhab atau aliran-aliran di dalam ceramahnya Fihi Ma Fihi, yang penulis kutip secara langsung dari buku Said Hussein Nasr, The Living Sufism, sebagai berikut. Suatu hari aku sedang berpidato di tengah-tengah kelompok masyarakat, di mana hadir pula di sana kelompok non-muslim. Di tengah-tengah ceramahku, mereka mulai menangis dan menunjukkan emosi dan ekstasi.
seorang bertanya, apa yang mereka pahami dan apa yang mereka tahu? Hanya satu di antara 1.000 orang muslim yang memahami mana pembicaraan ini. Apa yang mereka pahami sehingga mereka menangis? Sang guru menjawab, tidak mesti bahwa mereka harus memahami jiwa batin kata-kata ini. Akar dari sesuatu adalah kata-kata mereka sendiri. Lebih dari itu, setiap orang mengakui keesaan Tuhan, bahwa Dia adalah pencipta dan pemurah, dan bahwa Dia menguasai segala sesuatu, dan kepadanya lah segala sesuatu akan kembali, dan bahwa Dia akan memberi hukuman dan pahala. Ketika seseorang mendengar kata-kata ini, yang merupakan sebuah pemberian dan peringatan mengenai Tuhan, huru-hara dunia dan nafsu angkara murka akan beralih. Karena dari kata-kata itu muncul semerbak kekasih serta dambaan mereka. Sekalipun jalan itu banyak, kata Rumi, tujuannya hanyalah satu. Tidakkah engkau lihat banyak jalan menuju Ka'bah? Untuk sebagian jalan itu dari negeri Rum, untuk sebagian dari Suriah, untuk sebagian dari Persia, dan untuk sebagian dari Cina, dan untuk sebagian mereka melalui laut dari India dan Yaman. Begitulah jika engkau memperhatikan jalan, perbedaan amatlah besar dan pertentangan tak ada batasnya. Ya. Tapi ketika engkau memperhatikan tujuan, mereka semua sepakat dan satu. Hati mereka semua bersatu di atas Ka'bah. Hati mempunyai satu ikatan, sebuah cinta yang agung dan bergairah terhadap Ka'bah. Dan dalam hal itu tidak ada tempat untuk perselisihan. Ikatan bukan kekufuran atau keimanan, sehingga dapat dikatakan bahwa ikatan itu tidak dikacaukan dengan berbagai jalan yang berbeda yang telah kita singgung. Sekali mereka sampai di sana, perselisihan, perang, dan perbedaan mengenai jalan-jalan itu, seorang mengatakan kepada orang lain, Anda salah, Anda kafir. Begitu juga yang lain menjawabnya sama. Mereka sadar hanya soal jalan saja, tetapi tujuan mereka hanya satu. Jadi inilah bagaimana jalan Rumi mengajarkan kita untuk bisa bertoleran terhadap perbedaan pandangan. Ya. Khususnya misalnya dalam soal mazhab, dalam soal sekte. Bahkan ada orang menerapkannya pada perbedaan agama. Dalam syair lain, Rumi mengemukakan secara alegoris bahwa pertentangan dan perbedaan di antara agama-agama hanyalah mengenai kulit luar atau soal penamaan saja. Tetapi ketika kita telah memahami hakikatnya yang terdalam, perselisihan dan pertentangan itu akan segera berakhir. Ya, seperti kisah ini. 4 orang manusia telah diberi sekeping uang. Yang pertama adalah seorang Persia. Dia berkata, aku akan beli dengan uang ini beberapa buah anggur. Yang kedua orang Arab. Dia mengatakan tidak, karena saya ingin inab. Yang ketiga adalah orang Turki. Dia berkata, saya tidak mau inab, saya ingin uzum. Yang keempat orang Yunani. Dia mengatakan, saya ingin stafel. Karena mereka tidak mengetahui apa yang ada di belakang nama tersebut, keempat orang ini mulai berkelahi. Mereka memperoleh informasi, tapi bukan pengetahuan. Seorang yang bijak datang ke tempat itu dan mencoba mendamaikan mereka. Seraya berkata, aku dapat memenuhi kebutuhan kalian semua dengan keping uang yang satu dan sama, jika kalian secara jujur memberi kepercayaan kalian padaku. Mata uang kalian yang satu akan seperti 4, dan 4 yang diperselisihkan akan menjadi satu kesatuan. Orang yang demikian itu mengetahui bahwa tiap-tiap yang diinginkan dalam bahasanya sendiri adalah benda yang sama, yaitu anggur. Jadi banyak perselisihan itu sebenarnya karena perbedaan bahasa, karena tidak pahamnya terhadap perbedaan pandangan atau opini dan sebagainya.
Tapi sekali mereka mengerti hakikat dari sesuatu, maka sebenarnya perbedaan itu bisa lenyap. Tetapi akhirnya Rumi sendiri mengakui bahwa tidak mudah baginya untuk menyingkapkan rahasia-rahasia itu kepada orang-orang awam supaya mereka dapat memahaminya. Sehingga dengan nada pesimis Rumi bertanya, jika aku harus bersibuk diri dengan menjelaskan hal-hal yang rumit ini, sehingga orang suci yang telah mencapai Tuhan pun akan kehilangan urutan ceramah ini, maka bagaimana mungkin untuk menyingkapkan rahasia-rahasia dan keadaan-keadaan ahwal mistik yang demikian itu kepada orang awam? Seseorang yang tidak dapat melihat seekor unta di puncak sebuah menara, bagaimana dia diharapkan dapat melihat 100 rambut di mulut sang unta? Nah, jadi itulah inti daripada kuliah kita sekarang ini. Jadi Rumi telah memberikan jalan keluar bagi adanya pertentangan yang sengit di antara perbedaan mazhab, sekte, ya, kemudian juga tarekat, dan bahkan juga agama-agama, ya. Nah, meskipun begitu, saya harus mengatakan bahwa tidak berarti bahwa bagi Rumi semua agama itu sama, ya. Kenyataan bahwa sejak lahir sampai dia meninggal adalah Muslim, maka bagi saya itu secara implisit menyatakan bahwa bagi Rumi Islamlah agama yang terbaik. Dan argumen itu valid untuk semua orang yang Muslim, ya. Kalau seorang Muslim percaya bahwa agama yang paling benar, bahwa agama yang paling lengkap, paling sempurna, ya harus begitu. Dan itulah alasan mengapa dia memilih Islam. Tapi tidak kemudian berarti bahwa otomatis agama-agama yang lain tidak bernilai. Otomatis mazhab-mazhab yang bukan mazhab kita itu salah. Sekte-sekte yang bukan seperti kita itu salah, tidak. Ya. Kita harus jangan melihat hanya secara formalitas saja, tapi secara esensial. Karena bagi Rumi di balik perbedaan itu ternyata terdapat satu kesatuan, ya. Ini mengingat bahwa sebenarnya kebenaran itu bagi Rumi sangat susah ya untuk didapat secara mutlak. Kebenaran itu, kata dia, memiliki 500.000 sayap. Dan kebenaran yang dicapai oleh seseorang itu hanya satu sayap saja dari 500.000. Bagaimana kemudian kita bisa mengklaim bahwa kebenaran yang saya paham itu adalah kebenaran universal? Ya, bagi saya pelajaran ini sangat penting sekali untuk membawa kita lebih mengambil sikap damai, toleran terhadap perbedaan. Karena seperti dalam kisah gajah di tempat gelap, sebenarnya perbedaan pendapat itu belum tentu kesalahan, ya. Jadi kembali, yang mengatakan gajah itu seperti tiang tidak salah, yang mengatakan gajah itu seperti kipas tidak salah, meskipun kita tahu bahwa tiang berbeda dengan kipas, atau dalam hal ini berbeda juga dengan pipa atau singgasana, ya. Nah, inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari Jalaluddin Rumi mengenai tema terakhir kita, ya, yang berjudul Unity in the Diversity. Sama seperti Bhinneka Tunggal Ika, ya. Di dalam keragaman ada kesatuan, tapi ini kesatuan dalam keragaman. Nah, untuk sisa waktu yang ada, saya akan memberikan kesimpulan, ya, yang juga merupakan kesimpulan dari keseluruhan mata kuliah kita tentang pemikiran Jalaluddin Rumi. Saya sudah menulisnya di bab keempat sebagai penutup. Saya akan bacakan saja, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dengan baik, dan dari sini muncullah sebuah beberapa manfaat yang dapat kita petik, ya, dan juga beberapa hikmah yang mungkin bisa kita pelajari. Oke. Ya, mari kita masuk ke dalam bab keempat, penutup, ya.
Jalaluddin Rumi telah demikian jauh mengajak kita menjelajahi dunia lain, dunia batin, esoteris, suatu dunia yang pada umumnya masih asing buat kita. Satu dunia yang telah memperlihatkan kepada kita berbagai panorama yang kadang terasa sejuk menenangkan, kadang indah mempesona, tapi kadang juga anggun menakjubkan, tapi juga kadang mengerikan dan tidak menggelikan. Beliau telah berusaha menyibak tirai rahasia dunia gaib, dunia yang tersembunyi, dunia misteri dengan berbagai cara yang amat kaya, dengan kias umpama, dengan aneka ungkapan yang sangat intensif dan kreatif. Sedangkan penulis telah berusaha menafsirkannya dengan bahasa yang vulgar, yang bersahaja. Kalau saja masih ada terasa hambatan yang mengganjal, semua di luar kemampuan penulis. Ya. Atau boleh jadi hambatan itu terletak bukan pada setiap kata yang ada, tapi pada ketidakmampuan kita melepas untuk sementara kacamata yang kita pakai, yang telah dibentuk dan ditempa oleh tradisi eksoteris begitu lama, ketika kita mencoba memahami alur pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi. Rumi patutlah menerima penghargaan selayaknya, meskipun tentu bukan untuk dipuja. Ia telah memberikan kepada kita dasar-dasar berpijak atau landasan-landasan berpikir dalam menafsirkan berbagai realitas fenomenal yang setiap saat menawarkan dirinya untuk kita renungkan. Konsepnya tentang wahdatul wujud menawarkan kepada kita sebuah perspektif baru di dalam memandang dunia plural, dunia yang beraneka, bahwa di balik fenomena dunia beraneka terletak satu dasar, asas atau prinsip persatuan yang transenden, yang mutlak, yaitu Tuhan, realitas dari segala realitas. Bahwa realitas sejati bukanlah apa yang nampak secara indrawi ke depan mata kita, dan bahwa yang spiritual lebih esensial daripada yang material, memberi kita suatu dasar kepercayaan yang kokoh pada yang gaib, dan sekaligus menggoncangkan sendi-sendi segala paham yang berakar pada materialisme dan sekularisme. Pandangan yang menempatkan manusia pada posisi yang demikian tinggi, bahwa manusia bukan saja mikrokosmos, melainkan juga makrokosmos, dan bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi dan sebagai cermin nama-nama dan sifat-sifat Tuhan, dapat menggugah kesadaran kita bahwa secara esensial manusia itu demikian berharga dan demikian besar kemungkinan-kemungkinannya. Penggugahan semacam ini penting sekali agar kita mengenal siapa diri kita ini sebenarnya dan bagaimana kedudukan serta hubungannya dengan alam, bahkan hubungannya dengan Tuhan. Hanya dengan kesadaran yang demikian itulah kita dapat memasuki pusat atau paling tidak lingkaran dalam eksistensi kita. Kalau tidak, maka kita hanya akan berputar-putar seperti atom-atom yang tersesat. Ya, satu istilah yang diambil dari istilah Fariduddin Attar, sufi yang juga ahli kimia, dalam karya Mantiqut Thair. Ya. Yang selengkapnya mengatakan, wahai atom-atom yang tersesat, kembalilah pada intimu dan jadilah cermin abadi sehingga kamu menyaksikan berkas-berkas cahaya yang tenggelam dalam kelam. Kembalilah dan lebur ke dalam mentarimu. Ya. Jadi seperti atom-atom yang tersesat di luar lingkaran eksistensi kita, yang akan merefleksikan dalam kehidupan, yang akan merefleksi dalam kehidupan sehari-hari, sebagai apa yang disebut dalam istilah psikologi sebagai alienasi atau keterasingan, dan telah menjadi gejala umum dalam masyarakat modern, baik terhadap diri sendiri, artinya alienasi, keterasingan dari sendiri, alam lingkungan, dan lebih jauh lagi terhadap Tuhan. Ya. Sedangkan gagasannya tentang takdir sebagai hukum kehidupan telah memberi kepada kita sebuah jalan keluar dari satu kemelut yang tidak habis-habisnya diperdebatkan di antara beberapa sekte teologis ekstrim seperti Jabariyah dan Qadariyah, yang telah menggoncang sendi-sendi kedudukan umat Islam. Dengan begitu, Rumi telah ikut serta menyumbangkan pikirannya untuk maksud-maksud pembenahan dan kerukunan umat Islam. Sedang konsepnya tentang kebebasan memilih bagi manusia
dan pengertian yang dinamis tentang tawakal. Bertawakallah kepada Allah melalui karyamu dapat memberi andil yang tidak sedikit di dalam menggugah umat dari tidurnya yang lelap dan dari sikapnya yang fatalistik, serta di dalam menghimbau manusia untuk terus-menerus bekerja, berkarya, dan berjuang membangun cita-cita. Nah, adapun pandangannya tentang makrifat, sekalipun banyak yang dapat kita petik manfaatnya, terasa sangat timpang dalam menilai kemampuan intelektual. Di sini diperlukan sikap yang kritis, sebab betapapun lemahnya kemungkinan intelektual di dalam memahami realitas batin ini, ia tetap unggul dalam menanggulangi berbagai persoalan hidup praktis dan merupakan tuntutan zaman yang tidak dapat dielakkan untuk mendayagunakannya semaksimal mungkin. Tentang cinta, Rumi telah memberi makna yang sangat positif. Ya, pandangannya bahwa cinta adalah obat segala kecongkakan dan kebanggaan diri, memberi kepada kita suatu dasar etika humanistis, religius yang universal. Ya, karena menurut dia kebanggaan, kecongkakan, nafsu itulah idol, ya, berhala yang sangat besar pengaruhnya untuk menghalangi persatuan kita dengan Tuhan. Sedangkan pandangannya tentang cinta, bahwa cinta adalah api yang memusnahkan segala sesuatu selain kekasih Tuhan, menuntun manusia kepada ketauhidan yang murni dan menghindarkannya dari berbagai bentuk kemusyrikan dan pendewaan segala sesuatu, termasuk nafsu dan diri sendiri, serta memberi landasan pada ritual-ritual keagamaan kita dengan landasan-landasan cinta dan kerinduan kepada Tuhan yang dapat memberi makna yang lebih positif kepada ritual-ritual formal. Nah, sedangkan pandangannya tentang kesatuan mazhab atau agama-agama, sekalipun mungkin dapat menimbulkan keberatan, ya, sebenarnya dapat memberi alas yang kuat bagi gagasan kerukunan dan toleransi umat beragama, tanpa harus mengorbankan akidah Islamiah kita. Dan yang lebih penting lagi, juga menyodorkan jawaban yang fundamental terhadap tantangan dunia untuk para pemeluk dan pencinta agama. Apakah sumbangan umat beragama terhadap perdamaian dunia? Nah, ini masih menjadi satu pertanyaan besar, ya, yang kadang jawabannya tidak memuaskan. Justru banyak kejadian di mana agama bukan sebagai pendamai dunia, tetapi justru sebagai pemicu pertikaian di antara pemeluk agama dan menimbulkan banyak peperangan. Jadi satu PR, ya, pekerjaan rumah buat kita umat beragama. Akhirnya saya menyarankan, terutama kepada mahasiswa Muslim Nusantara dan kepada para pemirsa yang lainnya, hendaknya Anda segan-segan menggali khazanah kebudayaan Muslim, baik yang telah terkubur lama di puing-puing sejarah maupun yang hangat segar dari pemikir kontemporer, untuk membina fondasi alternatif yang kokoh, kuat di abad segala ideologi mengalami masa kemunduran mereka seperti sekarang ini, sebagai landasan berpijak dan titik beranjak bagi bangunan masa depan kaum muslimin yang lebih cerah. Nah, inilah akhir dari mata kuliah kita, ya, yaitu mata kuliah pemikiran tasawuf atau pemikiran mistik Maulana Jalaluddin Rumi yang dapat saya sampaikan. Semoga saja apa yang saya sampaikan memberikan banyak manfaat, memberikan banyak wisdom, kebijaksanaan, kearifan dari Maulana, sehingga dapat kita jadikan sebagai pedoman atau teladan untuk kita menjalani kehidupan dunia yang fana ini, sehingga tercapailah kebahagiaan bukan hanya di dunia ini, tapi juga kebahagiaan kita di akhirat nanti. Demikianlah akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.